Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal rangkaian majemuk dengan dua buah loop. Soal ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya dengan menggunakan analisis loop. Nah, dengan analisis loop kita menggunakan dua hukum Kirchhoff, yaitu hukum pertama tentang arus percabangan dan hukum kedua tentang tegangan pada sebuah lintasan tertutup. Nah, dari dua hukum ini kita mainkan matematiknya sehingga kita bisa peroleh apa yang ditanyakan di soal, yaitu kuat arus pada masing-masing R dan beda potensial atau tegangan antara titik A dan titik B. Nah, dalam video kali ini kita bahas lagi soal ini dengan cara yang berbeda. Kita akan menggunakan metode analisis simpul ya. Nah, kita lihat ya. Rangkaian ini, jalur kiri, ini ada 3 jalur. AB-nya ini, kalau kita mau bergerak dari A ke B, itu bisa melalui 3 jalur. Jalur kiri, jalur tengah, dan jalur kanan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jalur kiri, tengah, dan kanan, ini kalau kita pandang dari A dan B, itu adalah tersusun secara paralel. Nah, kalau rangkaiannya adalah paralel, tegangan pada jalur kiri, tengah, dan kanan itu tiga-tiganya adalah sama. Karena tegangan pada sebuah rangkaian yang tersusun secara paralel itu adalah sama. Oke, jadi tegangan antara titik A dan titik B itu adalah sama. Kita misalkan tegangannya, kita sebut VAB, itu kita misalkan nilainya adalah V. Nah, baik melalui jalur kiri, tengah maupun kanan itu sama-sama sebesar V. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua kita lihat arus pada titik percabangan. Nah, kita ambil percabangannya adalah misalnya di sini, di A. Kita buat permisalan ya, ada arus yang masuk ke titik A melalui jalur kiri, kita sebut I1. Kemudian ada arus yang masuk ke titik A dari jalur tengah, kita sebut I2. Kemudian ada arus yang masuk ke titik A juga dari jalur kanan, yaitu I3. Nah, ini kalau kita perhatikan ada 3 buah arus, I1, I2, dan I3. Yang ketiga-tiganya kita permisalkan masuk ke titik A. Nah, jadi berdasarkan hukum Kirchhoff tentang arus atau hukum pertama Kirchhoff, kita sebut dengan KCL, Kirchhoff Current Law, itu pada titik A ya, titik A kita tulis sigma I jumlah arus pada titik A, jumlah arus pada titik A itu harus sama dengan 0. Jumlah aljabar arus pada titik A harus sama dengan 0. Nah, ini yang masuk I1 itu positif I1, kemudian yang masuk I2 positif I2, yang masuk I3 positif I3, sama dengan 0. Nah, ini hukum 2 Kirchhoff. Nah, dalam video sebelumnya saya menggunakan hukum 2 Kirchhoff dengan redaksi jumlah arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu sama. Nah, kedua ungkapan itu sama telah pernah saya bahas di video pengantar tentang hukum Kirchhoff. Ya, silakan dicek kembali videonya. Oke, nah setelah kita ungkapkan dalam bentuk, kita tentukan tegangan antara A dan B, ya, yaitu sama VAB, yaitu V. Kemudian kita tinjau salah satu titik, misalnya titik A. Kemudian kita terapkan hukum pertama Kirchhoff-nya, yaitu tentang arus, yaitu jumlah arus yang masuk, jumlah aljabar arus pada suatu titik percabangan sama dengan 0. Arti I1, I2, I3 dijumlahkan semua sama dengan 0. Ini permisalannya sama, semua masuk, ya. Nah, langkah berikutnya kita lihat jalur masing-masing jalur ya. Nah, pertama ya, jalur kiri. Nah, kita lihat dulu jalur kiri, jalur sebelah sini. Kalau kita mau bergerak dari A ke B ya, maka VAB-nya, tegangan dari A ke B, berarti kalau VAB berarti bergerak dari A ke B melalui jalur kiri. Ya. Itu tadi kan permisalannya kan sama dengan V. Nah, ketika saya pakai jalur kiri, maka saya akan bertemu
dengan R1, di mana pada R1 ini arus permisalan saya ke titik A, maka berlawanan dengan arah pergerakan saya. Maka tegangan pada R1 ini negatif, karena arus yang kita permisalkan dengan arah pergerakan kita berlawanan. Berarti negatif R1 kali I1. Nah, arti tegangan pada R1 segitu. Nah, negatif jadinya, karena berlawanan dengan arah permisalannya. Kemudian kita bergerak, terus ketemu dengan kaki yang panjang dari GGL1. Berarti kalau ketemu kaki yang panjang, itu positif. Berarti plus GGL1. Nah, dari sini kita tuliskan I1-nya. Nah, I1 kita bawa kemari. Berarti I1 kali R1 kan negatif ke sini ya, jadi positif. Oke, saya tulis begini. R1 I1 negatif saya bawa kemari menjadi R1 I1 positif. Sama dengan yang ini GGL1 positif, yang ini saya bawa ke sana atau saya sama-sama saya kurangkan jadi negatif V. Nah, dari sini saya bisa tulis I1 sama dengan GGL1 kurang V bagi dengan R1. Nah, berarti I1 nanti saya bisa dapatkan dari sini. Nah, oke, soal kita ya, I1-nya GGL adalah GGL1 kurang V per R1. GGL1 berapa nilainya? 6. Kita isi 6 kurang V. V ini yang kita misalkan tadi belum diketahui. V per dengan R1. R1 adalah 6. Oke. Ini ya, kita udah dapat yang ini. Nah, sekarang kita lihat jalur kiri sudah, kemudian jalur tengah. Nah, kita tentukan juga VAB-nya jalur tengah. Nah, VAB-nya jalur tengah juga V. Nah, maka saya bergerak dari A ke B melalui jalur tengah, maka akan berlawanan dengan arah arus yang kita permisalkan. Berarti I2, maka tegangan pada R2 negatif. Berarti negatif R2 I2. Kemudian saya ketemu dengan kaki panjang dari GGL2. Kalau ketemu kaki panjang, positif. Kalau ketemu kaki pendek, negatif. Nah, ini ketemu kaki panjang, berarti positif. Plus GGL2. Nah, berarti I2-nya saya bisa ungkapkan. I2 langsung saja. Berarti GGL2 ya, kurang V per dengan R2. Oke, kita input nilai-nilainya. Kita input nilai-nilainya. I2 sama dengan GGL2 3 kurang V per R2 adalah 3. Nah, kita sudah dapat I2-nya. Oke, satu lagi. Jalur kanan ya. Jalur kanan menuju apa? Menuju surga ya. Jalur kanan. Oke, jalur kanan kita juga tentukan VAB-nya. Yaitu V. Sama dengan V tadi kan? Nah, kalau kita bergerak jalur kanan juga berlawanan dengan I3. Berlawanan dengan arah arus permisalan, yaitu I3. Maka tegangan pada R3 negatif R3 kali I3. Negatif R3 I3. R3 itu produksi siapa? Suzuki. Oke. Kemudian ketemu dengan kaki positif. Nah, maka plus positif dari GGL3. Oke, langsung saja I3-nya berarti GGL3 kurang V bagi R3. Nah, kalau kita input nilainya, I3 diperoleh GGL3 3 kurang V per R3 3. Nah, kita sudah punya I1 yaitu ini, I2 ya ini, yaitu ini, I3 yang ini. Nah, ketiga-tiga ini kita masukkan kemari, kita
ganti ke sini. I1 ini diganti dengan ini, I2 ini ganti dengan ini, I3 ini ganti dengan ini. Jumlahan semuanya sama dengan 0. Oke. Kita masukkan ya. Nah, masukkan semua nilai I. Oke, ini misalnya saya tulis dulu persamaannya ya. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Persamaan 3. Persamaan 4. Nah, substitusi nilai persamaan persamaan 2 ya. 2, 3, dan 4. Persamaan 2, 3, dan 4. Jadi kalau 2, 3, 4 jisamsu, kalau 2, 3, dan 4 bukan ya. Persamaan dia. Substitusi nilai persamaan 2, 3, dan 4 ke persamaan 1. Oke, ke persamaan 1. Apa yang kita peroleh? Berarti I1 yang ini 6 kurang V per 6. Tambah I2 3 kurang V per 3. Tambah I3 3 kurang V per 3. Sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan semuanya dengan mengalikan dengan 6. Supaya ini tidak ada bentuk pecahan lagi ya. Oke, berarti 6 kali 1/6 dari ini. Berarti 6 bagi 6 ini 1 ya, berarti tinggal ini. 6 kurang V. Tambah 6 bagi 3, 2. Berarti 2 kali ini. 2 kali 3 kurang V. Tambah 6 bagi 3, 2. 2 kali ini. 2 kali 3 kurang V. Sama dengan 0. Ya. Oke. Sekarang kita selesaikan aljabar biasa. Ini 6 kurang V tambah 2 kali 3, 6. 2 kali min V, berarti min 2V. Tambah 2 kali 3, 6. Ya, 2 kali min V, min 2V. Sama dengan 0. Oke. Ini 6 tambah 6 tambah 6. Berarti 18. Min V kurang 2V kurang 2V. Min V, min 3V, min 5V. Berarti min 5V sama dengan 0. Nah, oke, kita bawa ini ke ruas ini. Berarti 5V sama dengan 18. Berarti V-nya adalah 18 per 5. 18 per 5 itu 3,6 volt. Nah, tegangan antara titik A dan B itu 3,6 volt. Jawaban B-nya sudah terjawab. Untuk mengetahui arus pada masing-masing resistor hambatan ya, I1, I2, dan I3, maka nilai V yang sudah kita dapati ini kita masukkan aja kemari. Nah, berarti I1-nya berapa? Nah, kita isi ya, kita isi di sini saja. Nah, I1 ya, I1 adalah 6 kurang V per 6. 6 kurang V per 6. Nah, 6 kurang V-nya kita peroleh tadi 3,6, berarti kurang 3,6 per 6. 6 kurang 3,6 itu 2,4 bagi 6. Kalau 24 bagi 6, 4. Jadi, karena komanya ke sini, berarti 4 kasih koma di sini. 0,4 ampere. Ya, itu I1. Nah, I2 persamaannya tadi adalah ini. 3 kurang V per 3. Nah, I2 adalah 3 kurang V per 3. Nah, 3 kurang V-nya tadi 3,6 per 3. Nah, 3 kurang 3,6 berarti negatif 0,6 bagi 3. Kalau 6 bagi 3, 2. Nah, kalau 0,6 bagi 3 berarti 0,2. Negatif. Nah, artinya negatif adalah arus yang seharusnya dia bukan menuju titik A. Artinya keluar dari A. Negatif artinya keluar dari A. Nah, jadi setelah kita cari, ternyata arusnya keluar. Oke. Nah, kalau I3
I3 adalah 3 kurang V bagi 3. Berarti juga sama. Berarti negatif 0,2 ampere. Nah, berarti juga keluar. Kebalikan dari yang kita permisalkan. Itu negatif maksudnya. Nah, berarti kalau negatif, itu kebalikan dari yang kita permisalkan. Nah, jadi yang keluar adalah I3 dan I2, yaitu 0,2 dan 0,2. Kalau dijumlahkan sama dengan yang masuk. Yang masuk 0,4. I1. Oke, saya pikir bisa dipahami. Ya, silahkan diulang lagi video ini jika ada hal yang tidak dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.